Seorang balita diduga menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tetangganya Seorang sendiri. ibu berinisial MF melaporkan kasus pencabulan terhadap KZ, anaknya yang masih duduk di salah satu taman kanak-kanak. DA diduga memperkosa anak yang menjadi korban perkosaan. Digegerkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa 12 anak di bawah umur, yang rata-rata berusia 9 tahun. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berharap ada pemberatan hukuman, terutama penerapan hukuman kebiri terhadap WS alias Babe, pelaku sodomi di Tangerang, Banten. Pelecehan seksual tidak bisa dianggap hal yang sepele. Kerugian dari tindakan kejahatan tersebut tentu berdampak besar pada psikologis korban. Pelaku layak diberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Indonesia negara hukum. Sepantasnya hukum yang ada memberikan efek jera agar tidak terulang kasus yang sama. Dengan permasalahan tersebut menarik perhatian kami untuk melakukan diskusi terkait apakah hukuman kebiri kimia sudah efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan pada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan mengenai pro kontra hukuman kebiri yang ada di Indonesia. Edisi Jumat 25 Juni 2021. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderatornya dan juga ada para narasumbernya. Pertama ada Fatmala Dewi Ningsih, kemudian Muhammad Ihsan Kamil, Fitri Sekar Putri, dan juga Indah Ayu Cahyaningrum. Baik, sebelum masuk ke diskusi, saya mau berikan pengantarnya dulu mengenai diskusi kali ini. Seperti yang kita tahu, hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual itu tercantum dalam pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dianggap belum efektif. Sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimana di undang-undang tersebut menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Baik, mengenai diskusi kali ini, barangkali saya mau mulai dari Fatmala Dewi Ningsih dulu. Mengenai yang aturan yang tadi, peraturan yang sudah saya sampaikan tadi, dari Anda sendiri setuju nggak mengenai peraturan tersebut? Silakan berikan tanggapannya. Ya, menurut saya terkait Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 itu tentang hukuman kebiri kimiawi, saya setuju atas itu. Karena menurut saya dengan adanya undang-undang tentang hukuman kebiri ini bisa menjadi alternatif juga dan bisa mengurangi kasus-kasus yang sama. Karena hukuman kebiri ini juga kan fungsinya menekan atau menurunkan hasrat dari si pelaku sehingga bisa mengontrol untuk kedepannya agar tidak melakukan seperti itu lagi, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Fitri Sekar Putri. Bagaimana tanggapannya soal peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut? Oke, baik. Terima kasih ya sudah mempersilahkan saya mengemukakan pendapat saya tentang permasalahan ini gitu.
Nah, dari yang saya baca, menurut pasal 81 ayat 7 itu menjelaskan bahwa dijatuhi hukuman ini itu ketika sudah jatuh satu atau lebih korban yang mengalami luka, gangguan jiwa, bahkan sampai meninggal. Di situ tercantum gitu siapa aja yang akan dikenakan hukuman ini gitu. Tapi dikecualikan untuk anak di bawah umur. Jadi menurut saya kontra gitu terhadap hukum kebiri ini gitu, karena ini tuh nggak maksudnya ketika anak melakukan kesalahan tetapi tidak dijatuhi hukuman, ya apa efek jerahnya yang akan diberikan kepada seorang anak gitu ya. Dan saya kurang setuju dengan hukum kebiri ini. Maksudnya nggak setuju itu karena menurut saya hukum kebiri ini kurang efektif dan tidak benar-benar menimbulkan efek jerah gitu. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan masalah itu sampai dengan ke akar-akarnya. Karena yang menyebabkan pelecehan seksual kepada orang itu tidak hanya disebabkan oleh hormon saja gitu. Sedangkan hukum kebiri ini kan yang kita tahu itu mematikan menekan hasrat seksual laki-laki dengan menurunkan kadar testosteron gitu. Sedangkan hasrat seseorang untuk melakukan pelecehan seksual itu bukan hanya dari hormonnya saja gitu, tapi ada faktor psikologisnya gitu yang mendorong mereka bisa melakukan itu gitu. Jadi dengan adanya hukuman kebiri ini menurut saya nggak menyelesaikan si permasalahan pelecehan seksual ini sampai akar-akarnya, karena faktor yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Dan efek jerahnya pun nggak benar-benar menjamin gitu, karena dengan adanya hukuman ini pun masih terjadi aja, masih berlangsung aja gitu si kejadian pelecehan seksual ini. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Ihsan Kamil, silakan berikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Hamzah. Singkat dari saya juga, karena sudah beberapa diterangkan oleh Fitri, saya juga salah satu orang yang bisa dibilang kontra terhadap hukuman kebiri bagi para pelaku pelecehan seksual, karena saya pikir dikebirinya seseorang itu sama saja merenggut hak-hak mereka gitu. Namun menurut saya alangkah lebih baiknya orang-orang yang melakukan kesalahan khususnya pada penyimpangan seksual tersebut diberi arahan atau istilahnya kalau di narkoba itu direhabilitasi ya kalau menurut saya. Jadi mereka dibimbing atau diperbaiki jiwa spiritualnya agar mereka sadar gitu bahwasanya apa yang mereka lakukan dengan sadar gitu, istilah pelecehan seksual, hal-hal yang berbau seperti itu kan mereka melakukan secara sadar gitu. Nah, agar mereka tahu gitu bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah dan juga merendahkan lawan jenis lah istilahnya gitu, atau bisa bilang tidak menghargai gitu. Karena saya pikir kalau cuma dikebiri gitu, itu kan cuma mematikan hasrat seksual gitu ya. Nah, kita juga perlu ketahui kalau secara psikologis mereka juga harus dibantu dong gitu loh, diarahkan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi saya pikir kebiri tidak masih ada hukuman yang lebih baik gitu daripada kebiri gitu, yaitu ya seperti yang saya bilang tadi gitu, direhabilitasi. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamil. Selanjutnya kepada Indah Ayu, saya kasih kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya termasuk salah satu yang kontra, namun saya menentang pernyataan Ihsan Kamil ya. Kalau tadi Ihsan Kamil juga kontra dengan alasan ingin mempertimbangkan hak asasi manusia. Kalau saya di sini justru berpikir bahwa hukum kebiri kimia ini
tidak solutif dan masih terbilang kurang untuk pelaku kejahatan seksual. Jadi menambahkan apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Fitri ya, bahwa menyuntikkan zat kimia androgen ini kan hanya mengurangi produksi hormon testosteron, sementara dorongan seksual itu bukan hanya dipengaruhi oleh hormon tersebut. Nah, oleh karena itu hukum kebiri ini saya rasa tidak dapat dijadikan solusi, bahkan bisa beresiko mengakibatkan pelaku ini tuh menjadi lebih bahaya. Salah satunya bisa jadi pelaku akan menerapkan berbagai upaya demi menyalurkan keinginan biologisnya. Apalagi hukuman kebiri ini kan nggak diberlakukan ya untuk semua pelaku kejahatan seksual, hanya mereka aja nih yang melakukannya secara terpola dan berskala gitu yang mendapatkan hukuman tersebut kan. Nah, dari sisi kemaslahatan pun, apakah kita bisa benar-benar yakin nih pidana kebiri kimia ini bisa menekan angka kejahatan seksual terhadap anak atau tidak? Dalam konteks ini kan belum ada data yang valid yang bisa kita jadikan acuan ya atau rujukan. Atau kita melihat faktanya di lapangan. Apakah setelah penerapan hukum kebiri kimia ini di lapangan ini kasus kejahatan seksual menurun? Tentunya tidak, kan kita melihatnya kejahatan seksual justru semakin merebak dan banyak orang-orang yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan berbagai cara. Oke, mungkin cukup dari saya, moderator. Baik, rekan-rekan saya sudah catat ya beberapa. Jadi tadi yang disampaikan sama Fatmala, peraturan tersebut bisa menjadi alternatif. Kemudian juga dari Kamil menyinggung soal hak asasi manusia dan juga harus adanya rehabilitasi. Sementara dari Fitri itu katanya ini peraturan tersebut belum menyelesaikan masalah. Kurang lebih pendapatnya hampir sama yang disampaikan Indah mengenai peraturan tersebut tidak solutif. Baik, saya buka diskusinya. Tadi sempat disinggung juga sama Indah soal mengenai rehabilitasi dan juga merenggut hak asasi yang disampaikan sama Kamil. Dari Indah tidak setuju. Bagaimana tanggapan dari Kamil mengenai hal ini? Bagaimana Hamzah? Maaf, bisa diulangi? Tadi putus-putus. Oh iya, siap. Soal tadi yang disampaikan sama Indah, dia tidak setuju kalau peraturan tersebut lebih konsen kepada ya misalnya harus dibimbing dan lain sebagainya, tapi lebih kepada sanksi dan lain sebagainya. Pertimbangan lain yang disampaikan tadi sama Indah. Baik. Kalau dari Kamil sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Hamzah, terima kasih juga Indah. Saya melihat analogi sederhana dari pandangan saya adalah ketika melihat para pecandu narkoba direhabilitasi, ketika orang-orang yang bisa dibilang berat ya, istilah kalau pecandu narkoba kita sudah seperti kita ketahui, ada yang ketergantungannya itu udah lebih kayak sampai mau nyuri atau ngebunuh orang kalau nggak mau ngasih duit gitu. Saking ketergantungan sama narkoba, itu bisa direhabilitasi. Nah, kenapa saya lebih setuju hal ini direhabilitasi untuk hal-hal pelecehan ini? Karena saya pikir ini tuh bisa gitu ya buat mereka bisa diberi pemahaman secara berkelanjutan gitu. Jadi mungkin orang-orang psikologi yang lebih paham bisa gitu menentukan berapa waktu yang cukup untuk masa rehabilitasi para pelaku penyimpangan seksual begitu ya. Karena saya mikir walau apa istilahnya suntik ini suntik apa maaf tadi Indah, suntik kebiri. Nah itu kan saya pikir salah satu perilaku yang tadinya ada hal yang normal dibikin kurang normal gitu loh, karena efek dari suntik kebiri ini, walaupun sedikit ya efeknya juga. Tapi saya pikir sederhananya ketika para
pemakaian narkoba yang sudah berat gitu bisa direhabilitasi. Mengapa orang-orang yang ketergantungan pada penyimpangan seksual ini tidak bisa gitu? Saya pikir bisa dengan metode-metode yang mungkin orang-orang psikologi lebih paham gitu ya. Saya pikir begitu. Indah. Hamzah, terima kasih. Baik, saya kasih kesempatan ke Indah untuk menanggapi pernyataan dari Kamil tersebut. Barangkali ada. Oke, tadi kita mendengar ya bahwa Kamil bilang mungkin sama penerapannya seperti penanggulangan narkoba. Tapi di sini konteksnya berbeda antara narkoba dengan kasus kejahatan seksual. Karena kasus kejahatan seksual ini kan memakan korban, dan yang lebih parahnya lagi korbannya ini tuh anak-anak gitu. Bagaimana trauma, maksimal trauma yang dialami anak-anak ketika dia diberlakukan seperti itu oleh pelaku kekerasan seksual tersebut gitu. Apakah layak pelaku ini hanya mendapatkan hukuman rehabilitasi sementara trauma yang diterima oleh anak-anak itu bisa jadi seumur hidup gitu, tidak akan hilang dalam hidupnya rasa trauma seperti itu. Jadi mungkin menurut saya oke lah bisa kita rehabilitasi menjadi pilihan hukuman yang lain, tapi itu hanyalah sampingan di samping hukuman-hukuman yang lain yang harus dijalani, yang lebih berat daripada rehabilitasi tersebut, seperti itu. Izin menambahkan, Hamzah? Boleh, silakan Kamil. Saya pikir setelah istilahnya ini kan sekarang kita concernnya kepada pelaku ya, bukan korban gitu. Saya setuju sih dengan apa yang Indah sampaikan gitu tentang gimana permasalahan mental korban gitu. Saya pikir ya pasti ada ini juga gitu berat gitu ya, karena permasalahan ini kesehatan mental pasti terganggu ya, bisa sampai 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. Rasa trauma pasti selalu menghantui para korban. Tapi kalau untuk concernnya ke pelaku ya mungkin apa yang saya sampaikan masuk akal, dan mungkin yang Indah sampaikan juga bisa diterima. Maksudnya dalam artian ketika memang kasusnya sudah sangat berat, misalkan sudah memakan 10 lebih korban gitu. Nah, itu bisa jadi gitu. Istilahnya kalau di korupsi itu ada hukuman terberatnya itu hukuman mati ya. Nah, kalau di sini bisa jadi hukuman kebiri dijadikan hukuman terberat. Itu sih menurut saya, kalau memang ujung-ujungnya ada pro dan kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamil sama Indah. Saya kasih kesempatan ke Fitri. Barangkali ada yang mau disampaikan, tanggapan mengenai yang diskusikan sama Kamil dan juga Indah. Baik, terima kasih. Saya masih sama yang tadi ya, soal kontra gitu, karena ya dirasa kurang efektif gitu, karena banyak faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan pelecehan ya, terutama kepada anak-anak. Terlepas itu mungkin dari sebuah penyakit, makanya bisa dia seperti itu gitu, maka kita memang harus fokus untuk menekan gitu kejadian kayak gini. Tadi ada pernyataan yang bilang kalau misalnya memang tidak baik ketika kita menurunkan sifat alami dari seseorang gitu ya. Nah, saya mau menambahkan sedikit, mungkin dalam Islam pun ternyata ada aturannya gitu. Dalam Islam pun ternyata diatur ketika hal serupa seperti ini itu terjadi gitu, yaitu dengan dilakukan rajam hingga meninggal gitu. Walaupun ini ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia gitu ya, tetapi ketika ini bisa dijadikan pelajaran dan tidak jatuh lagi korban jiwa, menurut saya itu jauh lebih pantas gitu ya. Ini bukan berarti setiap pelecehan seksual harus dijatuhi hukuman mati gitu ya. Itu balik lagi gitu, kembali lagi kepada faktornya gitu, apa yang menyebabkannya seperti ini gitu. Kalau misalnya karena psikologisnya atau mungkin karena hal lainnya gitu, itu kan bisa direhabilitasi dengan itu. Tapi ketika menimbulkan efek jera dengan aturan Islam gitu ya, dirajam hingga meninggal atau bahkan diberlakukannya kebiri fisik, dan itu benar-benar buat efek jera ya, kenapa tidak dilakukan gitu ya, dengan catatan maksudnya ya itu tuh dijadikan kayak ketika kejahatannya memang sudah sekian bertahap gitu, nggak semua kejahatan langsung diberlakukan dengan maksud itu memberikan efek jera kepada orang lain untuk tidak melakukan.
Segitu. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Saya kasih kesempatan juga untuk Pat Malam menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman. Setelah mendengar semua argumen dari teman-teman tadi ya, alasan mengapa saya menyetujui juga, karena kan dengan maraknya kasus kekerasan seksual, terutama anak-anak ini ya, bukan sembarangan gitu. Terus kan kebiri kimia ini untuk yang melakukan. Jika mereka yang dikebiri yang melakukan kan istilahnya bisa mengurangi gitu. Tapi kan sekarang semakin bertambahnya juga pelaku baru gitu kan, mereka yang belum merasakan. Nah, hukuman ini tuh dijatuhkan untuk pelaku yang pernah melakukan kekerasan seksualnya. Jadi dengan dijatuhi hukuman ini bisa memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran untuk pelaku yang lain. Dan juga Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini. Jadi saya menyetujui tentang hukuman kebiri kimia ini karena ada beberapa tahapan yang bisa dilalui untuk pelaku ini. Jadi ada 3 tahapan sehingga tidak semua pelaku disamaratakan gitu. Dan juga dengan tujuan ya emang merubah tabiat, dan juga memang banyak tahapannya dari peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ini. Jadi saya menyetujui ini dengan melihat artikel yang ada juga begitu. Terima kasih. Bisa ada yang Baik rekan-rekan semua, terima kasih banyak mengenai pandangannya. Jadi kita berikan satu semacam konklusi gitu ya. Jadi penerapan kebiri itu kan secara kimiawi pasti ada tadi disinggung soal pro kontranya. Apakah mengenai hak asasi ataupun juga objek hukumnya diberlakukan seperti apa gitu. Itu tergantung dari motif apa dulu yang dilakukan oleh si pelaku gitu. Jadi terkait efektivitas dan juga pemberlakuannya barangkali bisa disesuaikan ya menurut kita semua setuju mengenai hal itu. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan diskusi kali ini. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam, baik motif, sifat, bentuk, dan juga intensitasnya. Dan sebagai suatu kenyataan sosial bahwa masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas itu dianggap sebagai sebuah gangguan terhadap kesejahteraan di masyarakat serta lingkungannya juga. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan waktunya. Saya tutup diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.